Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 dengan jenis produk yaitu Lemon Squash Sprite. Kemudian perkenalkan, nama saya Ricardo Bintang dengan NIM F231220057. Dan saya Mo Agus Bedu dengan NIM F231-22047. Dan saya Muhammad Farhan Perdana dengan NIM F231-22089. Jadi yang pertama latar belakang. Jadi inti dari latar belakang pemilihan produk Lemon Squash Sprite adalah keinginan untuk menerapkan semangat kewirausahaan melalui penciptaan produk minuman segar yang mudah dibuat, menggunakan bahan yang sederhana dan mudah diperoleh, serta memiliki daya tarik tinggi di tengah cuaca tropis Indonesia, khususnya di Kota Palu. Produk ini dipilih karena memiliki nilai jual, tampilan menarik, dan potensi pasar yang luas, terutama di kalangan remaja dan pelajar. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana pembelajaran praktik kewirausahaan yang melatih kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Lanjut, yang kedua, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana proses pembuatan minuman Lemon Squash Sprite? Dan yang kedua, apa saja bahan dan alat yang digunakan dalam produksi minuman tersebut? Yang ketiga, bagaimana strategi pemasaran produk agar menarik diminati konsumen? Yang keempat, apakah produk ini memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai peluang usaha? Lanjut, tujuan kegiatan. Yang pertama, mengetahui proses pembuatan minuman segar berbahan dasar es, selasi, Sprite, dan lemon. Yang kedua, melatih keterampilan kewirausahaan melalui produksi dan pemasaran produk. Yang ketiga, meningkatkan kreativitas dalam mengelola bahan sederhana menjadi produk bernilai jual. Yang keempat, mengembangkan produk minuman yang sehat, menyegarkan, dan disukai masyarakat. Lanjut, manfaat bagi mahasiswa. Yang pertama, meningkatkan keterampilan dalam merancang dan memproduksi minuman segar. Yang kedua, melatih kemampuan kerja sama dan komunikasi dalam tim. Yang ketiga, menumbuhkan jiwa wirausaha sejak dini. Lanjut, manfaat bagi konsumen. Yang pertama, menyediakan alternatif minuman sehat dan menyegarkan. Yang kedua, memberikan pilihan produk lokal yang berkualitas. Lanjut, metode pelaksanaan. Kegiatan kewirausahaan harian ini dilaksanakan secara bertahap dan berstruktur agar dapat mencapai tujuan secara maksimal. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini mencakup 4 tahap utama, yaitu perencanaan, produksi, pemasaran, dan evaluasi. Penjelasan masing-masing tahap adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan. Tahap ini merupakan tahap awal yang sangat krusial dalam pelaksanaan kegiatan kewirausahaan. Pada tahap ini, kelompok melakukan diskusi untuk menentukan jenis produk yang akan dibuat dan diputuskan bahwa produk yang akan dikembangkan adalah minuman segar dengan nama Lemon Squash Sprite. Penentuan produk dilakukan berdasarkan pertimbangan minat pasar, tren konsumen, serta ketersediaan bahan baku yang mudah diperoleh. Yang kedua, produksi. Setelah rencana matang disusun, kelompok mulai memasuki tahap produksi. Proses produksi dilakukan secara langsung oleh anggota kelompok dengan pembagian tugas yang jelas, mulai dari pencucian dan pengolahan bahan, selasi, dan lemon, pencampuran minuman, hingga pengemasan produk ke dalam cup. Baik, selanjutnya yang ketiga, pemasaran. Tahap pemasaran bertujuan untuk memperkenalkan sekaligus menjual produk kepada konsumen. Strategi pemasaran dilakukan dengan 2 cara, yaitu penjualan langsung dan pemasaran digital sederhana. Penjualan langsung dilakukan di lingkungan sekitar, seperti kepada teman sekelas, guru, dan warga sekolah atau komunitas tempat kegiatan yang dilaksanakan. Yang terakhir, evaluasi. Tahap evaluasi dilakukan setelah seluruh proses produksi dan penjualan selesai. Evaluasi dilakukan secara kelompok untuk menilai sejauh mana kegiatan berjalan sesuai rencana, mulai dari perbandingan antara modal dan pendapatan, kendala yang dihadapi saat produksi dan pemasaran, hingga respon dari konsumen. Selanjutnya, alat dan bahan. Untuk alat, yang pertama yaitu gelas cup plastik dengan tutup
yang kedua sendok takar, yang ketiga pisau dan telanan, yang keempat wadah rendam selasi, yang kelima ember es batu, dan yang keenam sedotan. Untuk bahannya sendiri, yang pertama itu ada es batu kristal, yang kedua biji selasi, ketiga lemon segar, empat minuman bersoda atau Sprite, dan yang kelima ada air matang. Lanjut untuk proses produksi. Proses produksi dilakukan secara langsung oleh seluruh anggota kelompok. Kemudian ada pun tahapan produksi. Yang pertama yaitu persiapan bahan, yang terdiri dari biji selasi direndam dalam air selama kurang lebih 15 menit hingga mengembang. Selanjutnya lemon dicuci, dipotong, dan sebagian diperas untuk diambil airnya. Beberapa irisannya juga digunakan sebagai garnish. Dan yang ketiga, es batu disiapkan dalam wadah pendingin. Yang kedua, peracikan minuman. Pertama, dalam gelas cup, masukkan es batu terlebih dahulu, kemudian tambahkan 1 sendok makan selasi yang telah mengembang, kemudian tuangkan Sprite hingga 1/4 gelas, kemudian tambahkan perasan lemon secukupnya untuk memberikan rasa segar, dan tambahkan irisan lemon di bagian atas untuk tampilan yang lebih menarik. Ketiga, pengemasan dan penyajian, terdiri dari gelas ditutup rapat dan diberi sedotan, dan produk siap untuk dijual atau disajikan. Nah, selanjutnya kita masuk pada hasil penjualan. Berikut adalah tabel hasil penjualan sendiri. Yang pertama itu total cup diproduksi, yaitu sejumlah 20. Lalu cup terjual 20, harga jual atau per cupnya itu 10.000. Pendapatan total yang dihasilkan dari 20 cup itu 200.000. Modal produksinya 94.000 dan keuntungan bersihnya kisaran 106.000. Lanjut ke harga pokok dan penetapan harga jual. Nah, komponen sendiri yang pertama itu ada Sprite 2 botol yang 1,5 liter dengan kuantitas 3 liter total dan dengan harga 36.000. Yang kedua itu lemon 6 buah atau 1 kg dengan harga 18.000. Yang ketiga itu biji selasi 4 sendok makan atau 1 bungkus dengan harga 6.000. Lanjut es batu 1 bungkus dengan harga 10.000. Dan yang kelima itu cup plastik atau plus tutup sebanyak 20 cup dengan harga 20.000. Sedotan 20 buah dengan harga 4.000. Total biaya produksi yaitu 94.000. Harga pokok per cupnya 4.700. Harga jual per cupnya 10.000. Dengan laba atau selisih keuntungan itu 5.300 per cup. Selanjutnya kita masuk pada bisnis modal kanvas. Yang pertama itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Nah, bisnis ini menyasar yang pertama itu remaja dan dewasa muda usia 15 sampai 35 tahun. Kedua itu pengunjung food court atau cafe. Ketiga pecinta minuman segar. Dan terakhir itu pekerja dan mahasiswa. Jadi fokus utamanya adalah pada pelanggan muda dan orang-orang yang sering beraktivitas di luar rumah dan suka minuman segar. Lanjut ke value proposition atau proposisi nilai. Yang pertama itu adalah menawarkan minuman yang segar dan menyegarkan. Yang kedua harga yang terjangkau. Dan yang ketiga itu penyajian cepat. Nah, jadi produk yang ditaruhkan ini menarik karena segar, murah, dan cepat disajikan. Selanjutnya ada channel atau saluran distribusi. Yang pertama itu ada penjualan langsung di booth atau stand. Yang kedua promosi melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan WhatsApp. Yang keempat customer relationship atau hubungan pelanggan. Yang pertama itu pelayanan ramah, promo bundling atau paket hemat, dan terakhir interaksi aktif di media sosial. Yang kelima itu revenue stream atau sumber pendapatan. Jadi yang pertama itu ada penjualan per cup atau minuman, dan yang kedua itu penjualan di event atau festival. Yang keenam ada key resource atau sumber daya utama. Yang pertama bahan bakunya terdiri dari lemon, sirup, dan lain-lain. Kedua itu peralatan, juicer, gelas dan booth, dan yang terakhir itu branding dan kemasan. Yang ketujuh lanjut ke key activity atau aktivitas utama. Yang terdiri dari produksi dan penyajian minuman, promosi online, pembelian bahan, dan pelayanan pelanggan. Yang kedelapan itu key partners atau kemitraan kunci, yang terdiri dari supplier bahan baku seperti lemon, soda, dan yang terakhir itu influencer atau food vlogger. Selanjutnya masuk ke customer cost structure atau struktur biaya. Yang pertama itu pembelian bahan baku, biaya promosi dan media sosial, biaya personal seperti listrik,
kemasan, dan lain-lain. Nah, lanjut ke kesimpulan. Kegiatan kewirausahaan harian atau KWH yang telah dilaksanakan memberikan banyak pelajaran bagi kelompok, terutama dalam hal perencanaan usaha, kerjasama tim, serta keterampilan produksi dan pemasaran. Produk lemon selasi Sprite ini berhasil dibuat dan dipasarkan dengan baik, mendapatkan respon positif dari pembeli karena rasa yang segar dan tampilan yang menarik. Keuntungan yang diperoleh membuktikan bahwa produk sederhana dapat memiliki nilai ekonomis jika dikelola dengan strategi yang tepat. Selain itu, kegiatan ini meningkatkan semangat dan kreativitas dalam berwirausaha. Baik, sekian pemaparan dari kami kelompok 10. Maka kami akan akhiri. Minallahi musta'an wa ilaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.